Perkenalkan, nama saya Dara Sabila dari kelompok 10 Prodi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Izin untuk mewawancarai Bapak mengenai topik bagaimana hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dilindungi setelah Indonesia memasuki era reformasi. Boleh perkenalkan nama Bapak? Ya, nama saya Christian Daniel Hermes. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Saya sudah dosen dari mulai tahun 2015. Baik, pertanyaan yang pertama, dalam perspektif teori negara hukum dan demokrasi liberal, bagaimana Bapak menilai transformasi perlindungan HAM dan kebebasan berpendapat setelah reformasi? Nah, kalau dari perspektif negara hukum, perlindungan HAM ini sangat ditegakkan oleh negara. Contoh konkretnya itu yakni dengan dibuatnya Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 99, di mana di situ diatur secara lengkap dan mendalam mengenai hak asasi yang dibuat di Indonesia dan dilindungi oleh negara, dijamin kebebasannya oleh negara. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Ya. Menurut Bapak, apa faktor yang menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM reformasi belum terselesaikan hingga sekarang? Contoh kasusnya ada? Yang masyarakat sipil ditembak, diculik, yang sampai sekarang kan belum kembali gitu. Ada aksi Kamisan yang untuk ngapain itu juga. Oh, contohnya seperti yang kemarin waktu aksi di di Jakarta ya? Iya. Nah, itu kan sebenarnya kita nggak tahu pasti gimana HAM-nya. Sebenarnya kalau misalnya negara mengetahui siapa pelakunya, mungkin bisa akan dikenakan undang-undang yang saya sebutkan tadi, 39 tahun 99. Tetapi karena memang pelakunya pun kita nggak dapat, terus kemudian upaya-upaya yang dilakukan pun mungkin kurang maksimal, jadi nggak bisa dapat lagi, itu nggak bisa dengan baik diselesaikan. Nah, tapi kalau menurut saya HAM yang ada di dalam masyarakat sekarang ini sudah sangat-sangat dilindungi oleh negara. Contohnya ketika ada kekerasan-kekerasan oleh aparat keamanan gitu kan, ya walaupun memang di negara kita pada realitanya viral dulu, baru dia mau diusut, bukan bisa mau diusut. Nah, itu dia. Nah, memang undang-undang HAM ada dijamin oleh negara, tapi kan kalau kita memandang dari sudut pandang hukum, yang menjadi masalah bukan di negaranya ataupun undang-undangnya, tetapi ada di APH-nya, aparat penegak hukumnya. Ya, itulah saya yang itu. Bagaimana Bapak yang seorang akademisi menilai batasan kebebasan berpendapat, misalnya dalam konteks ujaran kebencian, disinformasi, atau keamanan nasional? Nah, ini dia yang menjadi masalah di masyarakat kita sekarang. Masyarakat kita sekarang menganggap kebebasan berpendapat itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Padahal sama sekali jelas ada dia garis batasan di antara kita kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian. Contoh seperti kita mengucapkan presiden keputusannya tidak tepat, itu masih bisa dianggap sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi kalau dibilang turunkan presiden, atau misalnya dibilang dia langsung mengacu ke orangnya, misalnya langsung ke Prabowo gitu kan, itu sebenarnya sudah sangat tipis sekali bagaimana dia bisa dianggap sebagai ujaran kebencian ataupun dia pendapat yang harus diutarakan. Nah, untuk membuktikan itu, kalau dari sudut pandang hukum kita membutuhkan ahli. Nah, jadi misalnya contoh ketika seorang ditangkap karena menghina orang lain, nah
pada kasus seperti itu dibutuhkan ahli linguistik atau ahli bahasa yang akan dipanggil ke dalam proses hukum dan memberikan pendapatnya bahwasanya sebuah ucapan itu merupakan kebebasan berpendapat ataupun ucapan itu merupakan ujaran kebencian. Nah, yang hal-hal seperti itu yang kadang-kadang masyarakat nggak tahu, masyarakat hanya menganggap karena adanya kebebasan berpendapat, maka bebasnya berpendapat ini semua diutarakan tanpa memandang ucapannya itu salah apa benar, begitu. Jadi coba sebaiknya ke depannya pun masyarakat diberikan ini sosialisasi atau diberikan pengertian bahwasanya kebebasan berpendapat itu memiliki garis tegas untuk membatasi antara kebebasan berpendapat dengan ucapan kebencian. Gitu. Oke, lagi deh. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kami dari mahasiswa ingin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu diri Bapak. Ya, saya Andris Tarihoran, SHMA, profesi sebagai praktisi hukum, yaitu advokat atau pengacara, begitu. Oke, kami di sini mau bertanya. Menurut Anda, sejauh mana lembaga hukum seperti Komnas HAM, Kejaksaan, dan Pengadilan HAM menjalankan fungsinya dalam penyelesaian kasus reformasi? Kasus reformasi. Oh iya. Jadi kan banyak sepertinya yang belum blow up atau terselesaikan secara tuntas begitu. Di mana momen-momen sebelum reformasi atau akan terjadinya reformasi itu di tahun 1999 itu di situ kan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap contohnya para aktivis pergerakan pada waktu itu yang meminta agar kekuasaan tangan besi Orde Baru itu supaya digantikan oleh kepemimpinan yang baru, yaitu pemimpin reformasi waktu itu ya. Tapi atas permintaan dari aktivis pergerakan tersebut itu berakibat juga, berkonsekuensi juga bahwa terjadinya penculikan pada waktu itu ya, di mana aktivis kan melakukan aksi-aksi demonstrasi, kemudian ada aktivis yang akhirnya ditemukan tetapi tinggal mayat, kemudian terjadinya kekerasan yang dilakukan pada saat aksi-aksi demonstrasi, dan sampai kepada aktivis yang sampai saat sekarang ini tidak ditemukan rimbanya, apakah sudah menjadi mayat asli. Dan sepemahaman saya bahwa proses hukum terhadap dugaan-dugaan pelanggaran tersebut itu belum seluruhnya terungkap begitu. Ada yang akhirnya jalan di tempat dan akhirnya sampai seolah di PTS-kan atau dihentikan tanpa prosedur begitu. Oke Pak, lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Dalam pengalaman Bapak menanggapi kasus, apakah perubahan regulasi pasca reformasi benar-benar memberikan perlindungan substantif terhadap kebebasan berpendapat? Jadi regulasi atau aturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, bahwa memang kebebasan berpendapat itu adalah bagian daripada perlindungan hak asasi manusia, karena itu hak dasar untuk masyarakat atau rakyat untuk memberikan kebebasan dalam berpendapatnya begitu kan. Jadi di satu sisi sempat ada aturan regulasi yang memang sifatnya memberikan kebebasan, tetapi dalam perjalanan waktu tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian ada dimunculkan lagi regulasi atau peraturan atau undang-undang yang akhirnya juga tidak mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu begitu. Seperti sekarang ini ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, di mana penyampaian pendapat melalui sarana media sosial atau ITE itu kan sering dianggap dilarang sampai akhirnya dipersoalkan secara hukum. Ya, kalau menurut mereka yang dipersoalkan itu bahwa mereka dikriminalisasi begitu kan, karena mereka
ingin menyampaikan pendapat melalui media sosial, akhirnya dianggap telah melakukan pelanggaran hukum, begitu. Jadi artinya ada setelah pasca reformasi sudah berapa puluh tahun ya, 20 tahun, sejak 2025 tahun lebih ya, setelah reformasi ternyata memang banyak perubahan-perubahan peraturan-peraturan atau regulasi yang seolah kadang memberikan kebebasan berpendapat, tapi pada akhirnya juga diubah atau dicabut sehingga dimunculkan lagi peraturan atau pasal yang menghalangi masyarakat untuk memberikan pendapatnya, begitu. Gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak, Iya. bagaimana Anda melihat masa depan perlindungan HAM dan kebebasan berpendapat di Indonesia jika tidak ada pembenahan pada struktur, regulasi, dan budaya aparat penegak hukum? Iya, jadi ya itu dia mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia nantinya, bahwa memang di sini adalah untuk si pencipta daripada regulasi atau pencipta peraturan atau pencipta undang-undang itu adalah kebanyakan orang-orang politiknya, orang-orang politik yang mana di pembuat undang-undang itu adalah DPR kalau seandainya di level nasional, kemudian DPRD kalau dia di level provinsi, kabupaten, kota dengan peraturan daerahnya sebagai regulasinya. Kalau dipusatkan dia undang-undang kan, kalau di DPR RI gitu. Jadi di situ sebenarnya memang tinggal bagaimana profesionalisme kemudian independensi daripada legislatif atau orang-orang politik ini ya, yang duduk di dewan, kemudian yang duduk sebagai eksekutif, apakah itu presiden, kemudian apakah itu gubernur, bupati, wali kota, itu memang benar-benar membentuk sebuah aturan atau regulasi yang memang murni untuk kepentingan hak asasi manusia gitu. Jadi jangan ada intervensi untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya, atau kepentingan cukong begitu kan, yang akhirnya melemahkan daripada posisi masyarakat yang memang hak asasinya itu memang harus benar-benar diperhatikan gitu, daripada mereka-mereka si pemilik modal atau cukong-cukong gitu kan. Begitu sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana orang-orang politik yang dilahirkan ini, yang dibentuk di negara ini untuk menjadi anggota dewan, menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, wali kota yang saya masukkan tadi adalah memang benar-benar kader atau memang benar-benar seorang politik yang bersifat negarawan, yang memang murni untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi. Jadi jangan bicara untuk kepentingan pribadi kelompoknya dia begitu. Itu dalam konteks hak asasi manusianya tadi. Kalau kita bicara tadi penyampaian pendapat, begitu juga. Jadi bagaimana sebenarnya ya kewenangan berpendapat, kebebasan berpendapat itu diberikan walaupun memang dengan rambu-rambu, jangan sampai juga kelewatan memang begitu kan. Tetapi jangan juga akhirnya ada aturan-aturan yang menghalang-halangi atau memperkecil daripada kebebasan berpendapat, apalagi itu pasal-pasal atau undang-undang itu digunakan oleh penguasa-penguasa itu ya, oleh pejabat-pejabat itu untuk mengkriminalisasi atau menghukum secara hukum pada orang-orang yang menyampaikan pendapat, padahal sebenarnya pendapat yang disampaikan itu masih dalam koridor untuk perbaikan di negara atau di daerah di Sumatera Utara ini gitu. Itu mungkin menurut saya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, untuk sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Kalau boleh tahu, perkenalkan nama Bapak dulu siapa? Si Pak Hutar. Baik Pak, saya ingin menanyakan Pak, Iya. menurut Bapak, apakah pemerintah benar-benar menghormati hak warga untuk mengkritik kebijakan publik? Kalau saat ini iya, tapi sebelum-sebelumnya kan enggak. Jadi rakyat itu berusaha diredam, rakyat enggak diizinkan bersuara, rakyat tidak boleh berpendapat berbeda dengan keputusan penguasa. Rakyat juga diharuskan membebek dengan penguasa. Selanjutnya Pak, apakah contoh
pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang masih terjadi di sekitar Bapak? Saat ini di sekitar ya. Iya Pak. Contohnya kalau warga mau protes fasilitas lampu jalan rusak, itu kan penyelesaian dari pihak berwenang kan lama. Nah itu salah satunya itu. Misalnya lampu jalan itu kan yang udah bertahun-tahun kita bikin pengajuan secara formal ke pihak terkait, padahal itu untuk kepentingan bersama, tetap aja lama prosesnya ditanggapi, direspon. Nah gitu. Itu kan salah satu apa juga itu kan. Selanjutnya Pak, apa pendapat Bapak tentang Soeharto yang diberi gelar pahlawan Pak? Sebenarnya buat kita anak-anak kelahiran tahun 80-an itu mengerikan kan. Soeharto itu sebenarnya simbol kekerasan, simbol otoritarianisme, simbol koruptor. Nah, itu aja. Sangat-sangat mengecewakan lah. Cuman ya karena mantan menantunya RI1 apa boleh dikata ya kan. Udah gitu kan penunjukan Fadli John sebagai ketua Dewan Tanda Jasa dan Kepangkatan seperti udah disetting gitu. Masa Menteri Kebudayaan mempunyai posisi itu? Kalau selama ini kan posisi ketua Dewan Pangkat sama tanda jasa itu kan biasanya Menteri Sosial. Jadi seolah-olah memang Presiden Prabowo memang udah men-setting biar Soeharto itu harus jadi pahlawan nasional, itu dikasih gelar. Karena Fadli John itu terkenal sebagai pengagum Soeharto dari dulu, dari zaman dia mahasiswa. Dari zaman dia mahasiswa kan dia pernah jadi salah satu anggota MPR DPR lah di zaman Orde Baru. Jadi itu termasuk pengagumnya Soeharto juga. Menteri Kebudayaan sekarang ya, Fadli John lah itu. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Hak asasi manusia harus bersifat universal, tidak bersyarat, dan tidak dapat dinegosiasikan. Menolak praktik sejarah, di mana hak dan suara hanya diakui jika sesuai dengan kepentingan kekuasaan. HAM adalah fondasi peradaban yang harus ditegakkan dengan jelas dan tanpa penundaan. Hak asasi manusia harus bersifat universal, tidak bersyarat, dan tidak dapat dinegosiasikan. Menolak praktik sejarah, di mana hak dan suara hanya diakui jika sesuai dengan kepentingan kekuasaan. HAM adalah fondasi peradaban yang harus ditegakkan dengan jelas dan tanpa penundaan.